رمضان الصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, tidak ada ibu-ibunya, jamaah Masjid Sabilul Muhtadin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tetap berada dalam Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin, jalannya orang-orang yang mendapat petunjuk. Sabil, jalan, al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi, dalam surah Al-Kahfi. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, dialah yang muhtad, jamaknya muhtadin. Maka orang muhtadin adalah orang yang diberikan petunjuk Allah. Semoga kita semua termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus berada dalam sabilul muhtadin, sabilal muhtadin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ceramah ini bukan kajian mendalam karena waktunya singkat. Ini semacam berbagi wawasan, inspirasi, semangat atau perspektif yang semuanya itu arahnya adalah ya itu tadi, semua kita tetap dalam sabilal muhtadin insyaallah. Al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk, dan petunjuk itu disebutkan sendiri oleh Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Berarti orang yang berada di atas jalan petunjuk itu adalah ya orang yang hidupnya itu sesuai Al-Quran. Kira-kira begitu. Siapa yang sesuai Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan, pedoman, rambu-rambu dalam kehidupan mereka. Ya mudahnya untuk memakna yang disebut dengan hidayah itu mungkin kayak beginilah. Di Bundaran Mandonga sana ada persimpangan. Kayaknya ada tertulis di situ, sebelah kiri Puatu, sebelah kanan Kota Lama. Ketika kita berkendara, kita mau kemana? Ketika kita mau ke Kota Lama, ikuti petunjuk arah itu, ke kanan lah. Kalau kita mau ke Kota Lama, kita baca petunjuk ke Kota Lama ke kanan, tapi kita ambil ke kiri, ya lain arahnya. Kira-kira sederhananya hidayah itu begitu. Sederhananya Quran itu diturunkan untuk menjadi seperti itu, agar dipahami, terus diikuti. Karena Al-Quran telah menjamin dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling aqwam, itu dimaknai paling lurus, paling baik, paling mulia. Maka siapa hidupnya baik di dunia maupun di akhirat ingin dalam keadaan lurus, mulia, baik, maka ikuti Quran. Itulah makna sederhana Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ikhwatal iman, saudaraku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita ikuti dari Quran itu? Jawabannya, semua yang diturunkan oleh Allah dalam Quran itu adalah petunjuk. Dan di dalamnya, kalau kita ingin singkat atau persingkat, itu berisi petunjuk-petunjuk baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
Hanya sayangnya kalau kita mau mencermati kehidupan kita sehari-hari hari ini, kita bisa tahu bahwa umat Islam kebanyakan hanya mengikuti petunjuk Quran dalam urusan-urusan individu. Dalam urusan-urusan individu itu apa? Terutama dalam urusan spiritual, ritual atau ibadah. Saudara kita segera akan bertanya, apa dalilnya tentang puasa? Kenapa? Takut puasanya tidak sah. Selalu ingin berpuasa sesuai dengan Quran. Selalu bertanya gimana sholat yang baik, sholat yang khusyuk. Karena takut sholatnya tidak sah atau tidak khusyuk, ingin selalu sholat seperti yang diajarkan Quran atau yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu urusan-urusan individu pribadi. Mungkin jarang orang bertanya, bagaimana tata cara berbisnis sesuai dengan Quran? Atau bagaimana cara hidup bermasyarakat sesuai Quran? Atau kalau di tempat ini, bagaimana tata cara berhukum berdasarkan Quran? Atau lebih jauh, bagaimana cara berpolitik sesuai Islam? Mungkin masih jarang bertanya. Urusan terakhir yang saya sebutkan beberapa terakhir itu urusan publik, urusan masyarakat. Urusan tentang ibadah, makanan, pakaian, itu urusan pribadi. Dan itu kita biasanya fokus di situ. Sedangkan urusan-urusan bermasyarakat, kita jarang memperhatikan. Padahal, itu semua dicakup oleh Quran. Bahkan ulama kita menjelaskan urusan kemasyarakatan atau yang disebut dengan muamalah itu lebih banyak dibicarakan oleh Quran daripada urusan-urusan ibadah itu. Apa yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, atau ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afa. Orang beriman, jangan makan riba yang berlipat-lipat. Ada juga di surah Al-Baqarah 275 juga berbicara tentang riba. Itu ekonomi. Pertanyaannya, apakah respon kita, jawaban kita terhadap seruan Quran untuk mengamalkan ibadah sama dengan respon kita terhadap ayat Quran yang menyeru kita dalam urusan ekonomi? Nah, ini renungan bagi kita. Atau apakah sama respon kita terhadap seruan Quran untuk berpuasa dengan seruan Quran untuk menjalankan hukum berdasarkan Quran? Apakah sama? Kalau tidak sama, berarti kita tidak adil memperlakukan Quran. Mari kita ambil contoh. Ayat yang memerintahkan kita puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah 183. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Seluruh umat Islam puasa. Yang tadinya mungkin salat bolong-bolong, puasa juga. Puasa. Segera direspon. Seluruh dunia, seluruh umat Islam, anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, respon itu ayat. Kutiba alaikumusshiyam. Wajib berpuasa. Kita mundur 5 ayat ke belakang. Surah Al-Baqarah ayat, kalau 5 ayat itu berapa? 175 ya? 178. Itu bunyinya persis redaksinya dengan ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Yang beda qisas dan siyam. Redaksi dari awal persis tidak ada bedanya. Kira-kira kalau begitu beda tidak maknanya? Sama maknanya. Hai orang-orang beriman, diwajibkan bagimu qisas. Yang satu, hai orang beriman, diwajibkan puasa. Persis sama. Kalau begitu mestinya respon kita sama. Apakah sama respon kita? Respon umat Islam, tahu saya pribadi, umat Islam apakah sama? Beda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, segera direspon. Bahkan berlomba-lomba merespon untuk melihat hilal dan seterusnya, lomba-lomba. Tapi ayat tentang kisos, tenang, tidak ada yang bunyi-bunyi. Begitu juga implementasi. Ayat tentang puasa segera laksanakan. Takut sekali kalau tidak sah puasanya. Sampai-sampai belum
Fajar muncul, imsak, ditetapkan imsak 10 menit sebelum fajar kan itu. Sudah tidak mau lagi makan, kenapa? Nanti batal. Begitu perhatian kita serius sungguh-sungguh terhadap as-siyam. Kutiba, karena diwajibkan. Tapi ketika berbicara kisos, tidak serius. Dan tidak dilaksanakan sama sekali di negeri kita ini. Apakah ini sikap yang adil terhadap Quran? Apakah ini yang benar yang dikehendaki oleh Quran? Sikap seperti itu? Segera kita bisa menjawab tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan 114 surah 30 juz itu. Allah tidak pernah mengatakan ini ayat ini laksanakan ya, ayat ini jangan ya, tidak pernah. Allah menurunkan keseluruhannya sebagai petunjuk dan untuk dilaksanakan semuanya. Bedanya ada yang dilaksanakan secara individu, ada yang dilaksanakan oleh peranata-peranata atau perangkat-perangkat. Itu bedanya. Pertanyaan terakhir. Mengapa respon umat Islam berbeda terhadap ayat satu dengan ayat lain? Mengapa umat Islam begitu perlakuannya terhadap Quran? Mengapa dan seterusnya? Jawabannya adalah telah bercokol dalam pikiran umat Islam sejak habis dijajah itu. Pemahaman yang memisahkan urusan agama dan urusan dunia. Itu jawabannya. Kita ini dijajah lama oleh Eropa, 350 tahun. Mereka lah yang mengajari kita cara beragama seperti itu. Bahkan plus mereka yang mewariskan pemahaman bahkan aturan-aturan hukum kepada kita, ya kan? Bapak yang dihukumnya tahu ini. Warisan siapa itu? Mereka yang mewariskan cara beragama kayak begitu dan itu kita ikuti. Mari kita move on, mari kita kembali ke Quran kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, dan itu cita-cita kita, imanlah kepada Quran. Dan tanda kita iman kepada Quran adalah amalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran adalah keseluruhannya. Dalam surah Al-Baqarah 208 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi ka'affah, masuk Islam keseluruhan. Amalkan Quran keseluruhan, karena Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Itulah cara beragama yang benar, itulah yang diwariskan Rasulullah SAW, dan kita mesti kembali kepada pemahaman seperti itu, bahwa petunjuk satu-satunya yang benar yang diwariskan Allah dan Rasulnya kepada kita adalah Al-Quran, dan Al-Quran akan menuntun kita bukan hanya keselamatan di akhirat, tapi kehidupan yang mulia di dunia ini. Kemuliaan di dunia dan insya Allah kebahagiaan di akhirat, itulah yang kita cita-cita, dan karena itulah kita mengamalkan Al-Quran. Semoga kita semua, saya dan kita semua bisa mengambil ini sebagai renungan, bahwa hidup yang mulia ini bersama Quran, dan itulah pedoman kita, hudan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bukan hanya untuk beriman, tetapi juga untuk seluruh manusia, dan ketika petunjuk itu diamalkan, kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Amin ya mujibas sa'ilin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.